Shalom. Hello, Shalom. Haleluya. Saya ingin menyapa teman-teman orang-orang muda yang malam hari ini hadir. Adakah dari teman-teman yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah Next Gen malam hari ini? Lambaikan tanganmu. Ada? Halo, selamat datang brother. Senang sekali bisa berjumpa malam hari ini teman-teman. Hari Selasa kita punya komunitas di tempat ini namanya Youth Teens. Mungkin setiap minggu, biasa 1 bulan 2 kali kita ibadah. Kalau teman-teman mungkin punya waktu dan rindu mau bertumbuh bersama, mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan, saya mengundang teman-teman untuk hadir jam 7 malam ya. Jam 7 malam dan ada juga komunitas di tempat ini, komunitas sel namanya Family of Christus Jesus. Fokus, teman-teman juga bisa bertumbuh bersama situ. Itu ada gembala fokusnya, kurang lebih cuma 5-10 orang. Jadi teman-teman harus terhisap dalam sebuah komunitas yang bisa bertumbuh, saling menguatkan dan saling memberkati. Amin. Malam hari ini saya mau bahas suatu tema yang kayaknya teman-teman sudah sangat familiar dengan kata ini, yaitu FOMO. Ada yang pernah dengar kata FOMO? FOMO, fear of a missing out. Nah, saudara, atau ada yang alami FOMO malam hari ini? Oke, coba kita tes ya malam hari ini. Kita FOMO enggak? Nah, FOMO itu sebuah akronim atau singkatan dari fear of missing out. Nah, saya mau cerita sedikit, kita breakdown sedikit bagaimana latar belakangnya, sejarah dari kata FOMO itu. Tahun 2013, tahun 2012, seorang bernama Patrick McGannis mempopulerkan istilah ini. Kemudian sampai terdaftar di English Dictionary, istilah FOMO ini. Nah, istilah FOMO ini untuk menggambarkan seseorang yang sedang mengalami, menganggap kehidupan orang lain itu lebih menyenangkan. Sehingga berusaha untuk melakukan hal yang sama. Nah, kemudian FOMO itu juga bisa diartikan kalau saudara buka Wikipedia, FOMO itu merupakan perasaan cemas yang timbul karena sesuatu yang menarik dan menyenangkan yang sedang terjadi, sering disebabkan karena unggahan sosial media. Nah, belakangan terakhir kalau kita buka sosmed, kita sering dengar FOMO. Kemudian FOMO juga takut kehilangan kesempatan dalam hal-hal dapat meningkatkan popularitas. Kemudian merasa takut tidak terlibat, tertinggal, tidak tahu informasi, berita, aktivitas yang menyenangkan yang dialami orang lain dan dia tidak terlibat di dalamnya. Nah, ini jadi suatu perasaan, satu mentalitas, bahkan suatu mungkin anxiety disorder, sebuah gangguan kecemasan. Nah, tapi sejarahnya begini. Jadi tahun 96-94 istilah FOMO ini sudah dicetuskan. Tetapi istilah FOMO ini bukan menggambarkan keadaan psikologi atau mental, tetapi istilah FOMO ini dipakai untuk dunia pemasaran atau marketing. Ternyata para pakar psikologi meneliti bahwa manusia itu punya desire, punya suatu keinginan, punya suatu hasrat, ingin sama seperti orang lain. Apalagi orang itu orang yang berpengaruh atau orang yang dia idolakan. Dan setiap manusia pasti memiliki rasa kurang. Dan dia akan melakukan berbagai macam cara untuk supaya rasa kurang yang dia alami, yang dia rasakan itu dapat teratasi sehingga dia merasa komplit. Nah, sehingga keadaan psikologi seperti ini dimanfaatkan untuk teknik pemasaran. Tahun 90-an kita lihat iklan-iklan televisi. Orang mengiklan harus di media televisi lewat TV nasional. Dan siapa yang jadi bintang iklannya? Cenderung yang jadi bintang iklannya adalah mereka-mereka yang sedang tren atau populer di masa itu. Pemain film, atlet olahraga, bintang iklan, foto model, itu yang ditaruh di situ. Supaya ketika dia mengiklankan suatu produk itu melekat dengan orang itu. Dan orang-orang yang melihat, saya ingin seperti dia. Saya mau terlihat seperti dia. Saya ingin keren, cantik, cakep seperti dia. Zaman berubah, kita masuk era digital, kita kenal internet, berubah. Bukan lagi talentnya harus artis, harus orang-orang yang terkenal, tapi talentnya mereka-mereka para influencer. Mereka-mereka seorang penggiat sosial media. Siapa mereka? Orang-orang yang punya banyak pengikut,
Baik itu di Instagram, baik itu di TikTok. Kayaknya enggak ada yang main Facebook, mungkin reng-rengnya Ibu Gembala masih main Facebook. Kebanyakan TikTok. Sekarang Anda kenal Om Deddy Kombusher, Siska Kol dan lain-lainnya. Para influencer, nggak usah jauh-jauh lah. Di Palu banyak profesi sebagai influencer. Mungkin teman-teman punya profesi sebagai influencer. Kemudian lewat mereka muncullah istilah FOMO, fear of missing out. Nah, saudara, tadinya teknik ini hanya untuk memasarkan produk. Tetapi di internet kita melihat bukan hanya produk, mulai dari makanan, tempat wisata, hotel, itu dipertontonkan dengan begitu luar biasa. Sehingga ketika kita melihat, kita jadi kepengen menjadi seperti itu. Kita pengen coba produk itu. Saudara, dulu kita orang tidak kenal istilah skincare. Orang dulu cuma tahu bedak Mars. Sekarang segala macam model skincare ada, saudara. Bahkan dulu tidak ada tren orang belanja online. Sekarang online. Saudara mungkin apply Shopee Pay Later, segala macam. TikTok Shop untuk selalu up to date. Dan kadangkala mungkin barang-barang yang ada di situ sebenarnya kita tidak perlu. Kita tidak perlu amat. Tapi jangan sampai kita ketinggalan sebuah tren. Kemudian kita memaksakan, akhirnya kita apply Shopee Pay Later dan sebagainya. Nah, FOMO itu satu perasaan bahwa dia tidak mau tertinggal. Ketika dia lihat orang lain bahagia, dia ingin ada di dalam kebahagiaan itu. Dia ingin alami momen yang sama seperti yang dia lihat. Dan kebanyakan itu di sosial media. Nah, sosial media apakah menjadi penyebabnya? Ternyata tidak. Sosial media ini hanya trigger. Karena ini keadaan mental dan psikologis yang sudah dialami manusia jauh sebelumnya. Ketika sosial media ada, ini hanya jadi trigger, ini hanya jadi pemicu. Ayo sekarang kita cek, kita FOMO enggak malam hari ini? Kita akan belajar konsep firman Tuhan tentang FOMO ini. Tapi kita cek dulu, kita FOMO enggak? Gejalanya begini teman-teman, gejalanya tidak bisa lepas dari sosial media. Ini pertama. Teman-teman bangun pagi, apalagi teman-teman orang muda, saya harap teman-teman bangun mulainya dengan doa dan harus seperti itu, mulai dengan memuji menyembah Tuhan dan berdoa. Tapi jujur, katakanlah habis doa, yang kalian cari pertama kali apa? Handphone, pasti. Dan paling sering kita buka aplikasi sosial media, Instagram, masih pagi-pagi sudah scroll TikTok. Dan ini jadi sebuah kebiasaan. Indonesia negara ketiga pengguna internet di dunia terbesar. Tetapi yang paling tinggi screen on time-nya. Jadi orang Indonesia rata-rata menghabiskan waktu 3-6 jam screen on time untuk menatap layar smartphone-nya. Apakah itu tablet ataupun smartphone. Nah, kemudian ciri-ciri yang berikut, berusaha mengikuti tren. Selalu harus tampil up to date. Jangan sampai tidak ketinggalan. Bahkan kalau perlu, sekarang yang lagi tren bahasanya harus which is. Harus ada jaksel-jakselnya sedikit. Nah, tidak mau ketinggalan tren yang sedang terjadi. Ini ciri-cirinya, sampai di poin kedua ini kena banget nggak ke kalian? Kemudian berikut memaksakan diri, ini memaksakan ya saudara, membeli barang tertentu agar tidak ketinggalan zaman. Saudara, pernah enggak membeli sesuatu bukan karena butuh, tapi hanya untuk self branding? Ada kan orang ingin membeli sesuatu ini self reward karena hasil kerja keras, karena kita sudah berupaya. Tapi ada orang-orang tertentu zaman ini yang harus membeli sesuatu bukan karena needs, bukan karena kebutuhan, tetapi untuk supaya terlihat keren dan update. Kemarin iPhone 14 keluar, orang antri panjang. Bukan beli gado-gado saudara, bukan beli nasi kuning, tapi iPhone. Berupaya menjadi orang pertama yang pakai iPhone 14 Pro Max. Ada Dynamic Island-nya. Kemudian saudara mungkin familiar dengan picture ini setelah iPhone 14 keluar. Atau ada jadi pelakunya di sini. Jadi ada yang kasih narasi bahwa ketika iPhone 14 keluar, mereka sampai rela jual ginjal demi dapat iPhone.
Tapi ternyata ini bukan hoax, ini hanya sekedar lucu-lucuan. Mereka pegawai di suatu klinik kemudian mencoba buat lucu-lucuan hal seperti itu. Tapi faktanya ada orang yang sampai jual ginjal demi membranding dirinya. Supaya dia itu harus selalu tampil keren, tampil up to date. Nah saudara, makanya banyak orang sekarang terjebak pinjaman-pinjaman online. Apli, pinjol, bukan untuk sesuatu yang sebenarnya esensi dan butuh. Tetapi hanya untuk self branding, hanya untuk ikut tren. Kalau saudara ada di antaranya seperti itu, bertobat. Amin ya. Jangan hanya mau ikut tren, tapi akhirnya kita menyiksa diri dengan berbagai-bagai persoalan. Kemudian keinginan untuk diakui di media sosial. Kalau bapak-bapak itu foto, pasti begini. Tapi jempol ini di medsos sangat berguna saudara. Kalau kita upload foto di tempat yang kita rasa the best view-nya, hidden gems begitu, 5 menit setelah upload, belum ada yang kasih like, belum ada yang kasih tanda love di Instagram, belum ada yang komen, mulai kita gelisah toh. Ada yang begitu? Ketika dia posting, aduh apalagi ada incarannya, aduh dia belum like, dia belum lihat. Saya kadang dengan anak-anak muda dan teman-teman youth, saya baru tahu kalau di story itu kan kita bisa lihat siapa yang lihat story kita. Terus kadang-kala mereka periksa siapa saja yang lihat story-nya. Buat saya penting kah? Sampai sepenting itu dia harus tahu siapa yang orang pertama lihat story-nya, siapa yang lagi kepoin dia. Karena itu sangat berarti. Nah sampai di titik ini gejalanya ada yang seperti itu. Nah faktanya begini. Faktanya 60% generasi di Indonesia itu FOMO. Jadi artinya teman-teman di sini hampir sebagian besar alami ciri-ciri ini. Kita FOMO, kita merasa ingin diakui, kita merasa kurang, kita merasa sesuatu di luar sana saya harus terlibat dalam hal-hal seperti itu. Nah ternyata kalau kita mau breakdown, apa sih penyebabnya sampai kita bisa FOMO dengan lingkungan dan dunia sekitar kita, apalagi dalam dunia sosmed. Ada teori dari Maslow, ini seorang pakar psikologi, dia membagi sebuah piramida needs atau kebutuhan manusia. Dia bagi menjadi 3, ada yang pertama namanya basic needs, kebutuhan dasar, ada yang namanya psikologi needs atau kebutuhan psikologi, ada yang namanya aktualisasi atau pengembangan diri. Jadi seseorang itu pada dasarnya dia punya kebutuhan yang sifatnya esensi atau dasar. Apa itu? Makan, minum, pakai. Tapi di zaman sekarang tidak cukup makan, minum, pakai. Harus ditambah paket data dengan gadget terbaru. Ada orang kalau habis paket data sama dengan dunia runtuh. Ini needs pertama, manusia butuh ini. Ini kebutuhan dasar. Kemudian manusia juga perlu merasa safe, merasa aman, merasa nyaman. Karena anak-anak sekarang isu mental itu luar biasa sekali. Kalau misalnya di lingkungan kantornya dia rasa enggak safe, pasti speak up di sosmed. Nah keamanan itu penting, rasa aman itu penting. Kemudian apalagi di Valentine seperti ini, kita masuk ke yang kedua, kebutuhan psikologi. Butuh rasa dicintai, ada yang tanya kakak so makan, ada yang perhatikan, ada yang merasa dirindukan, merasa punya pertemanan circle yang baik. Ini kebutuhan saudara, kebutuhan psikologi. Dia butuh circle yang baik, dia butuh orang-orang menanyakan kabarnya, dia butuh orang-orang yang care sama dia. Ini kebutuhan menurut Maslow. Kemudian meningkat lagi, orang merasa ingin diterima. Lepas dari segala kekurangannya, dari segala keterbatasannya, mereka ingin diterima keberadaannya. Mereka ingin diakui, mereka ingin didengar. Itu juga kebutuhan saudara. Dan yang paling puncak Maslow mengatakan di dalam teorinya adalah kebutuhan aktualisasi diri. Bahwa ketika orang sudah sampai pada kematangan dalam hidup, mungkin di era kalian financial freedom yang dia punya, dia harus punya aktualisasi diri. Dia harus bisa tampil terlihat bagus, terlihat hebat, jadi dampak untuk banyak orang dalam dunia lingkungan sosial. Dia harus ada di posisi top orang terpandang. Bahkan di posisi-posisi seperti ini seringkali orang terjun ke dunia politik.
untuk jadi sesuatu atau seseorang yang dianggap sukses dan berhasil. Nah ini kebutuhan orang, kebutuhan manusia sepanjang zaman. Maslow merangkumnya dalam teori seperti ini. Karena teorinya dasarnya kita manusia seperti itu, seringkali timbullah rasa FOMO tadi. Karena kita selalu memandang dari setiap aspek tingkatan kebutuhan manusia ada selalu yang kurang. Terutama yang paling penting, yang sering sekali menyebabkan FOMO yaitu dalam sektor psikologi needs. Kebutuhan psikologi, merasa dicintai, merasa disayang. Ini bulan Februari, kurang berapa hari tanggal 14. Ada yang mulai gelisah hatinya, ada yang posting orang pegangan tangan saudara. Wah, orang balove-love dia yang tabakar. Ada yang pergi posting dia liburan dengan ayang ke Eropa, main-main salju, pegang tangan pakai baju hangat. Dia yang kedinginan. Nah, saudara ini yang menyebabkan FOMO. Nah, begini saudara. Setiap manusia kan tadi punya keinginan. Nah, bahayanya ketika kebutuhan dasar tadi, basic needs, psikologi needs, aktualisasi needs-nya kemudian tidak terpenuhi. Dalam tempo waktu yang lama, kebutuhan di masa lalu yang tidak terpenuhi itu akan berkali lipat menjadi sebuah rasa takut di kehidupan yang akan datang. Dia takut menghadapi masa depan kalau kebutuhan-kebutuhan yang dulu tidak terpenuhi. Jadi makin double lah rasa unexciting-nya tadi. Jadi saudara, kita sekarang dengar istilah yang namanya inner child. Ada bagian inner child kita yang terluka. Ada banyak orang saya ketemu, bahkan ini pengalaman saya pribadi setelah mempersiapkan ini, saya sadar kayaknya ada bagian inner child saya yang terluka. Sehingga saya mencoba untuk memulihkan itu di masa sekarang. Saya ingat dulu, keluarganya saya, papa mama, saya itu suka main sama ikan. Pokoknya di depan rumah itu ada got, saya sering tangkap, taruh di toples. Saya suka ikan hias. Sampai di usia SD, saya suka sekali punya akuarium. Tapi zaman dulu, saya baru lihat seorang yang di TikTok, dia bilang, kalau dulu kamu punya akuarium, fix kamu orang kaya. Karena memang dulu orang punya akuarium itu orang kaya, saudara, dianggap kaya. Karena itu barang mahal dulu. Apalagi kalau ada ikan arwananya, ikan-ikan hias yang bagus-bagus, itu barang mahal. Saya minta tapi tidak terpenuhi saudara. Pandemi saya coba, mungkin ini need saya yang tidak terpenuhi dulu. Akhirnya saya beli saudara, ember lumayan besar. Saya baca di Google bagaimana buat sistem filterisasinya. Saya piara ikan, hanya beberapa ekor. Ikan yang murah saudara, hanya puluhan ribu. Tapi lama-lama ketika saya lihat tiap pagi, keinginannya, rasa laparnya makin besar saudara. Saya mulai beli akuarium, tadinya 60 cm, lama-lama 80, 1 meter, 120, sampai sekarang 2 meter saudara. Tadi ikannya hanya puluhan ribu, mulai naik ratusan ribu. Gabung komunitas, Kak, kalau akuarium model begini sayang ikan lokal. Yang impor dong, beli yang impor. Liburan mati. Tapi di sekarang saudara, saya anggap ketika lihat tidak penting sebenarnya. Tapi kok kita mau beli, kita mau spend uang untuk itu. Ternyata itu bagian mungkin inner child yang terluka. Sehingga ketika kita sudah ada di posisi mapan, kita coba revenge, balas dendam untuk penuhi itu. Saya tidak tahu teman-teman punya inner child apa yang terluka di masa dulu. Mungkin sekarang itu jadi needs yang begitu besar, sehingga ingin tunjukkan. Dulu mungkin kita tidak ada apa-apanya. Sekarang kalau balangkah sudah tidak injak tanah saudara, sedikit melayang. Apalagi karir sudah bagus, sudah diberkati, hati-hati. Ini keadaan yang tidak boleh disepelekan. Nah sekarang begini, apa dampak buruknya? Sebentar di ending kita lihat apa kata firman Tuhan tentang FOMO ini. Apa dampak buruknya? Nah dampak buruknya kesehatan. Saudara, orang yang FOMO itu punya kecemasan atau anxiety yang berlebihan. Sehingga memicu stres. Jadi dia punya perasaan yang selalu kurang. Kemudian dia membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain. Kenapa dia bisa begini, saya begitu. Ujung-ujungnya dia mengasihani dirinya sendiri. Dan meratapi nasibnya seolah dialah orang paling sial di dunia ini. Hati-hati. Kemudian selain kesehatan itu juga bisa mengganggu jam tidur. Banyak orang yang FOMO itu dia alami insomnia akut. Pernah enggak saudara? Anda buka TikTok jam 11, tahu-tahunya close jam 3 pagi, jam 4 pagi. Padahal niatnya cuma cari ngantuk saudara.
cuma cari ngantuk. Kemarin pulang dari Manado saudara, ada seorang bapak di sini, parubaya sebenarnya. Terus kita cerita santai. Dia tahu isu Bunda Korla lagi seterus sama Nikita Mirsani. Banyak lagi. Dia kenal banyak lah influencer muda dia kenal. Ini om ini. Dia bilang, iya om biasa kalau saya bisa tidur buka TikTok. Oh mantap om buka TikTok. Enggak sadar jam 4 jam 5. Nah kadang kala seperti itu kata saudara. Jadi FOMO itu bukan mengenal orang muda orang tua. Saya rasa lucu sebenarnya. Tapi ini bisa gangguan kesehatan. Nah hubungan sosial. Saudara pernah alami enggak? Saudara sebenarnya akrab, dekat. Tiba-tiba hidup saudara tak angkat sedikit. Apa yang menjadi impian kalian secara berteman, kamu yang duluan gapai. Biasanya dapat pekerjaan yang baik, punya barang yang kalian sudah lama taksir, kemudian dapat jodoh. Tiba-tiba temanmu yang kau bawa itu belum sampai di titik itu. Dan tidak ada masalahnya, tiba-tiba dia jadi berubah. Tiba-tiba dia jadi lain sama kau. Tiba-tiba dia angkat terung sampai hidup di story. Ada yang alami seperti ini saudara? Kadang-kala orang FOMO seperti itu merusak hubungan sosialnya. Sebenarnya ada persoalannya dalam dirinya. Tetapi jadi persoalan karena dilihat orang lain lebih sukses, lebih berhasil dari dia. Nah kemudian finansial, tadi yang saya bilang. Finansial kita terganggu. Karena memang belum waktunya, belum needs itu, belum butuh itu. Tapi kita berupaya untuk beli, untuk dapat hanya sekedar pengakuan. Terganggu finansial. Nah Alkitab bilang begini. Di dalam Matius 13 ayat 22, Tuhan Yesus kasih perumpamaan tentang penabur. Jadi ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang subur, ada yang jatuh di semak duri. Matius 13:22 bilang begini, yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara, orang yang mendengar firman ini bicara orang Kristen. Mereka ada di gereja, mereka dengar firman, mereka nonton siaran-siaran yang rohani. Mereka tahu firman, tetapi firman itu tidak pernah menjadi rema. Tidak pernah menjadi sebuah iman yang bertumbuh dalam kehidupannya. Karena kenapa? Ada hal yang menghimpit kekhawatiran dunia ini, unexciting. Jadi ada suatu kekhawatiran yang dialami sehingga firman yang didengar tidak bisa menjadi rema, tidak bisa menjadi sebuah iman yang bertumbuh dalam kehidupannya. Karena ada kekhawatiran tentang dunia ini, tentang ilah zaman ini. Ilah zaman ini bicara tentang kuasa-kuasa, bukan cuma setan saudara. Tapi hal-hal yang menyenangkan, yang bisa menarik kita jauh dari Tuhan. Yang bisa menarik kita dari Kristus, yang bisa menarik kita dari kehidupan orang percaya kepada Kristus. Nah orang yang mendengar firman tapi terhimpit oleh kekhawatiran dunia ini, dia tidak alami pertumbuhan. Kenapa saudara? Tambahkan begini saudara, tipu daya kekayaan. Saudara, kaya itu baik, menjadi kaya itu baik dan Tuhan mau saudara kaya. Tetapi Tuhan tidak mau saudara kaya, punya banyak uang dengan cara yang salah atau kaya dengan konsep yang salah. Kalau saudara kaya semata-mata karena Tuhan. Dan kekayaan saudara punya, saudara pakai untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau saudara pakai hanya untuk menyenangkan orang lain, itu salahnya. Jadi orang yang FOMO cenderung money oriented. Dia berorientasi kepada uang. Kenapa? Uang ini penting. Untuk aktualisasi diri, untuk supaya dia mengikuti tren, mengikuti zaman, dia butuh uang. Sehingga uang ini jadi tujuan, bukan alat untuk mencapai tujuan. Uang yang menjadi tujuan, uang yang menjadi sasaran kehidupannya. Sehingga dia banyak menderita karena uang. Nah, saudara, Tuhan tidak mau kita alami kondisi seperti ini. Terus bagaimana konsep Alkitab tentang FOMO? Ternyata FOMO ini fenomena yang sudah sangat tua di dunia ini. Kenapa saya bilang? Karena FOMO ini turut campur tangan dalam kejatuhan manusia di dalam dosa. Mari kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 4 dan 5. Ini ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayat 4 dan 5 bilang begini. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sesekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini ular bilang. Jadi dia tanya sama Hawa, Hawa
Bukankah semuanya Tuhan sudah sediakan di taman ini? Hawa bilang, betul, segala yang kita perlu, yang kita mau makan ada di sini. Tuhan bilang semua pohon tanaman di taman ini boleh kamu makan. Kecuali satu, buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sebab ketika kamu memakannya, kamu pasti mati. Ular bilang apa saudara? Ular coba putar balik kata-katanya. Ular bilang tidak Hawa, sekali-kali kalau kamu makan kamu tidak mati. Justru kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi saudara, di dalam diri Hawa lupa satu hal. Bahwa ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan membuat mereka segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi ular bilang begini, kamu belum lengkap, kamu belum komplit, kamu belum jadi seperti Allah. Kamu harus jadi seperti Allah. Dan Hawa mau menjadi seperti Allah. Hawa punya satu keinginan yang dia perlu diakui. Dia perlu merasakan jadi seperti Allah. Hasilnya apa saudara? Dia ambil buah itu, dia makan. Dan ketika dia makan, dia tawarkan ke Adam. Itulah peristiwa manusia jatuh dalam dosa. Karena keinginan untuk jadi serupa dengan Allah. Padahal dia sudah serupa dengan Allah. Jadi iblis pakai satu hal yang sudah ada dalam diri manusia. Ingin lebih, ingin lebih, ingin lebih. Saudara, manusia pada dasarnya punya satu hal yang kosong dalam relung hatinya. Kadang-kala kita coba isi dengan kasih sayang. Kita coba cari pasangan yang bisa menerima kita apa adanya. Kita coba cari kekayaan. Kalau kita kaya, kita bisa punya segalanya. Kita bisa kemana saja. Dan itu mungkin bisa buat saya bahagia. Kita beli barang-barang yang mahal. Kita pakai benda-benda yang supaya meningkatkan self reward kita. Jadi hati manusia ada satu ruang yang kosong di sana. Dan seringkali ketika kita coba mengisi itu, seringkali kita tidak akan pernah puas. Nah kalau begitu bagaimana cara memuaskannya supaya kita tidak FOMO? Ini caranya saudara. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal 4, Injil Yohanes pasal 4 ayat 13-14. Jawab Yesus kepadanya. Ini suatu peristiwa di mana ada seorang perempuan Samaria. Dia sudah punya 5 suami saudara. Hidup gonta-ganti dengan 5 laki-laki. Sekarang dia lagi kumpul kebo sama yang ke-6. Dia cari bahagia dengan 5 laki-laki ini, dia tidak bahagia. Dia berharap yang ke-6 ini mungkin bisa saja saya bahagia. Satu kali dia kehabisan air. Kemudian dia harus berjalan cukup jauh sampai di sumur Yakub. Di sumur Yakub ternyata ada Yesus di sana. Dan Yesus coba menginjili perempuan ini melalui kebutuhan yang dia butuhkan. Dia butuh apa pada saat itu? Dia butuh air. Dia bawa tempayan untuk mengisi air. Ketika dia bertemu Yesus, Yesus bilang begini. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancarkan sampai hidup yang kekal. Tuhan Yesus bilang ke perempuan ini, kalau kamu ambil air di sumur Yakub, kamu bawa, kamu pulang, kamu pasti akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang aku berikan, yang aku tawarkan kepadamu, kamu tidak akan haus dan air ini tidak akan pernah habis. Dia akan jadi mata air dalam hidupmu dan mengalir terus menerus sampai hidup yang kekal. Yesus bicara tentang air. Tapi maksud Yesus begini sebenarnya, dia mau bilang begini ke kita. Kalau kamu coba memuaskan jiwamu, kehidupanmu dengan air yang berasal dari dunia, kesenangan, kenikmatan, belanja, uang, pasangan hidup, laki, perempuan. Ada malah sekarang laki dan laki, perempuan dan perempuan. Coba cari kepuasan itu. Tidak akan menemukan yang namanya kebahagiaan. Tapi Yesus bilang begini. Dia sedang bicara tentang dirinya. Akulah air kehidupan. Barang siapa punya Yesus dalam hidupnya ada sumber mata air yang terus menerus mengalir dan tidak akan pernah berhenti sampai hidup yang kekal. Nah tapi persoalannya begini, kenapa kita sering kali FOMO, cari kesenangan, kebahagiaan tapi kita sering tidak menemukan. Padahal Yesus inilah sumbernya.
resource-nya saudara. Kenapa kita tidak menemukan? Karena mata kita terselubung oleh ilah zaman ini. Sehingga kita tidak bisa mengenal Yesus Kristus Tuhan dengan benar. Paulus berdoa kepada jemaat Tuhan, doanya seperti ini saudara. Paulus berdoa di dalam Efesus 1 pasal 17. Dan meminta kepada Allah. Paulus katakan, aku meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah saudara, ketika perempuan ini berjumpa dengan Yesus, Yesus bilang begini ke dia ke ayat selanjutnya, kasih tahu ke suamimu. Kasih tahu ke suamimu datang kemari dan minum air ini. Sebenarnya Yesus sudah tahu dia tidak punya suami, tapi dia lagi kumpul kebo sama orang yang bukan suaminya. Perempuan itu bilang, saya tidak punya suami. Apa kata Yesus? Yesus ungkapkan, kamu sekarang sedang tinggal dengan laki-laki yang bukan suamimu. Dan setelah dia berbicara dengan Yesus, Yesus menunjukkan pribadinya sebagai seorang Tuhan Mesias. Mata perempuan ini dicelikan saudara. Sehingga dia menjadi percaya kepada Yesus, dia balik ke kampungnya. Satu kampung itu dia injili bertobat. Nah ketika matanya selubung itu diangkat, dia mengenal siapa Yesus. Air kehidupan itu terpancar dalam kehidupannya. Kenapa kita seringkali stres, kita seringkali depresi, ada masalah, kita punya beban yang berat. Kita menganggap Tuhan tinggalkan, kita menganggap kecewa sama Tuhan. Kenapa? Bukan masalahnya, tapi pengenalan kita akan Kristus yang jadi masalahnya. Sudahkah kita mengenal siapa Yesus Kristus Tuhan secara benar? Kalau saudara kenal siapa Kristus Yesus Tuhan dengan benar, saudara tidak akan merasa kurang, tidak akan merasa khawatir, tidak akan merasa hidup ini berat, kecewa dengan keadaan. Karena saudara tahu siapa Tuhan yang saudara sembah dan siapa saudara di hadapannya. Saudara, kita mengenal Yesus harus seperti apa? Atau bagaimana kita kenal dia, pribadi yang seperti apa? Pribadi seperti ini saudara. Efesus 3 ayat 18-19, ini masih dari doa Paulus. Paulus juga doa, bukan cuma kita kenal dia sebagai Tuhan, kita mengenal dia dengan benar, tapi kita mengenal ini saudara. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi satu hal yang Paulus rindu supaya saya dan saudara mengenal kasih Kristus. Bahwa kasih Kristus itu betapa dalam, tinggi, luas dan lebar bagi kita. Nah saudara, kenapa ini penting? Ketika kita mengenal kasih Kristus dalam hidup ini, tidak ada yang jauh lebih penting dari itu. Dan kita tahu bahwa setiap kekurangan, setiap keterbatasan, setiap apa yang kita merasa kurang dalam hidup ini, kasih Kristus adalah jawabannya. Saudara, kalau saudara punya Yesus, saudara punya segala-galanya. Konsep kasih pertama kali dalam Alkitab, kata kasih pertama dalam Alkitab, ketika Tuhan berkata kepada Abraham begini, Abraham, persembahkanlah anakmu yang kau kasihi. Jadi konsep kasih yang Allah mau gambarkan untuk saya dan saudara, kita manusia, bukan kasih antar pasangan, suami istri, tapi seringkali itu juga dipakai. Tapi Allah mau pakai kasih Bapa ke anaknya. Saudara, Tuhan minta persembahkan Abraham, anaknya. Tetapi setelah Abraham menunjukkan imannya kepada Tuhan, konsep itu Tuhan pakai untuk turun ke dunia. Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia tidak menyayangkan anaknya untuk dikorbankan bagi saya dan saudara yang percaya kepadanya, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi Allah mau hadir dalam kehidupan kita sebagai Bapa yang kasihnya dalam, tinggi, lebar, dan luas. Saudara, saya punya anak, namanya El. Sini El. El ini kelas 3 SD, berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun. Oke, kita samaan ya malam hari ini. Kalau kita pakai teori Maslow tadi,
Manusia itu kan punya needs, basic needs. Sebagai bapak, saya harus memenuhi needs-nya. Makan, minum, pakai. Oke Tita, saya kasih dia makan. Dia suka makan McD, cheeseburger. Saya apa? Thank you. Saya kasih dia makan. Saya kasih dia pakai. Dia bilang, Pi, beli dong jaket supaya El bisa samaan sama papi. Kasih pakaian yang bagus. Untuk supaya dia bisa merasa tampil lebih baik, merasa hangat dengan pakaiannya. Tidak hanya itu, kebutuhan dasarnya ya anak-anak harus punya gadget. Kasih paket data yang unlimited di dalam. Supaya dia bisa belajar, bisa mengembangkan diri di situ. Ini tingkatan pertama. Kita naik ke tingkatan kedua. Rasa safe, rasa aman. Sebagai orang tua, saya berkewajiban memberikan itu untuk dia. Dia harus merasa safe dimanapun dia berada. Baik di gereja, di rumah, di sekolah. Saya paling akan selalu memproteksi dia. Jangan main ke tempat-tempat yang bahaya. Jangan lakukan kegiatan-kegiatan yang membahayakan. Ke sekolah papi jemput, pulang juga. Pulang papi jemput, pergi papi antar. Kemarin ada isu penculikan anak saudara. Pasti kita orang tua worry. Tapi kita harus menciptakan rasa safe untuk anak kita. Naik ke tingkatan berikutnya. Sebagai anak, dia perlu untuk dikasihi. Dia perlu untuk diperhatikan, dia perlu untuk disayang. Dia harus sadar, dia harus melimpah dengan kasih sayang dalam hidupnya. Tiap malam kalau mau tidur, kita selalu pelukan. Karena saya baca buku, anak laki-laki yang selalu dipeluk sama papanya, pasti dia jadi pribadi yang kuat, pribadi yang sukses. Saya tidak dapatkan itu dulu, saudara, jarang. Saya mau lakukan itu ke dia. Naik ke tingkatan berikutnya, dia juga perlu dihargai, didengar. Kadang-kala dia cerita ini itu, saya hanya dengar. Kadang-kala dia curhat setiap kekurangan kelemahannya. Saya selalu motivasi dia, mungkin El punya kekurangan, punya keterbatasan, tapi El harus kuat, El harus hebat. Saya semangati dia saudara. Sampai pada satu titik saya berharap sebagai orang tua, sebagai ayah, saya harus perlengkapi dia, kasih sekolah ke sekolah yang bagus, kasih les musik, bahasa Inggris, Mandarin bila perlu, kasih semua hal-hal untuk dia mengembangkan dirinya. Supaya apa? Dia jadi dampak untuk banyak orang, jadi dampak yang baik untuk lingkungan. Itu saya Bapa di dunia ini yang penuh segala kekurangan dan keterbatasan, tapi saya akan berusaha dalam seluruh keberadaan saya untuk memberikan itu semua karena dia anak saya harus bertanggung jawab. Thank you El ya. Pertanyaan saya begini, bukankah kita punya Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus Tuhan? Pertanyaannya hari ini, adakah Bapa yang baik itu yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan? Dia akan membiarkanmu untuk makan, minum, pakai. Sedangkan dia berkata burung-burung di udara saja dia pelihara. Tak satu pun jatuh tanpa seizinnya. Masa kamu dia biarkan? Kemudian dalam keberadaanmu, seluruh aktivitasmu, adakah dia membiarkan engkau ketika engkau dalam mara bahaya? Masa Tuhan biarkan engkau untuk cilaka? Bukankah sebagai Bapa yang baik, dia selalu hadir, menyertai, melindungi kehidupanmu. Even orang-orang di sekitarmu meninggalkanmu, mengecewakanmu, bukankah tangannya selalu terbuka? Kayak lagunya Budi Doremi, dia miskin bilang takkan hilang cintaku padamu. Walaupun kau beranjak pergi, Tuhan tetap mengasihi. Dalam segala hal, Tuhan perlengkapi. Tuhan kasih bakat, Tuhan kasih talenta. Sampai di titik itu, Paulus mau kita mengenal pribadi Yesus yang penuh kasih. Bahwa betapa dalam, tinggi, luas, dan lebarnya kasih itu. Saudara, Paulus sudah alami ini. Sampai di suatu titik dia bilang begini, apa yang dulu aku anggap berharga, apa yang dulu aku anggap banggakan, sekarang aku anggap hina karena pengenalan akan Kristus. Saudara, kalau engkau mengenal Kristus dengan benar, memahami pribadinya, memahami betapa besar cintanya dalam kehidupanmu, tidak sekalipun engkau akan FOMO, membandingkan dirimu dengan orang lain, merasa dirimu kurang, merasa dirimu tidak punya apa-apa. Karena di dalam Yesus engkau punya segalanya. Saudara, orang FOMO, dia melihat keluar. Bagaimana dunia berlaku terhadap dia sehingga dia menganggap dunia itu tidak adil. Tapi ketika dia melihat ke dalam bahwa hidupnya ada mata air yang terus mengalir, tidak pernah berhenti, ada Yesus di sana. Dia pasti bisa merasa cukup. Dan dia dapat berkata, Christ Jesus is enough for me. Yesus Kristus Tuhan itu cukup bagi saya.
Saya tidak tahu apa yang kita alami ke depan. Saudara banyak dengar kabar yang mengkhawatirkan, menggelisahkan. Tapi sepanjang saudara kenal Kristus dengan benar, kenal kasih-Nya yang begitu luar biasa dalam hidupmu, engkau tidak akan khawatir, engkau tidak akan takut, tidak usah FOMO. Karena segala yang baik sudah engkau punya di dalam Kristus Yesus Tuhan, katakan amin.